bertanggung jawab, junjung tinggi cita-cita mulia, bulatkan tekad membangun negara demi Indonesia tercinta. Majulah wahai generasi muda, raihlah cita-citamu. Bersama PTN seluruh Indonesia, cerdaskan kehidupan bangsa, tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan semangat SNMPTN. Bersatu di dalam Bhinneka Tunggal Ika, wujudkan generasi yang unggul di bawah naungan Sang Merah Putih, dari Sabang sampai Merauke. Jujur dan mandiri bertanggung jawab, junjung tinggi cita-cita mulia, bulatkan tekad membangun negara demi Indonesia tercinta. Majulah wahai generasi muda, raihlah cita-citamu. Bersama PTN seluruh Indonesia, cerdaskan kehidupan bangsa, tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan semangat SNMPTN. Bersatu di dalam Bhinneka Tunggal Ika, wujudkan generasi yang unggul di bawah naungan Sang Merah Putih, dari Sabang sampai Merauke. Jujur dan mandiri bertanggung jawab, junjung tinggi cita-cita mulia, bulatkan tekad membangun negara demi Indonesia tercinta. Majulah wahai generasi muda, raihlah cita-citamu. Bersama PTN seluruh Indonesia, cerdaskan kehidupan bangsa, tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan semangat SNMPTN. Bersatu di dalam Bhinneka Tunggal Ika, wujudkan generasi yang unggul di bawah naungan Sang Merah Putih, dari Sabang sampai Merauke. Jujur dan mandiri bertanggung jawab, junjung tinggi cita-cita mulia, bulatkan tekad membangun negara demi Indonesia tercinta. Majulah wahai generasi muda, raihlah cita-citamu. Bersama PTN seluruh Indonesia, cerdaskan kehidupan bangsa, tingkatkan kepercayaan masyarakat. Prof. Samsul, Pak Dirjen sudah masuk, Prof. Samsul. Ya, kita mulai kalau sudah Pak Dirjen sudah masuk. Ya. Pak, oh sudah ada. Ya, Pak Ketua belum ada, Pak Ketua LTMBT, Prof. Nasih, Pak Sol. Pak Sol, tolong
Pak Prof. Ketua Jamal. MRPTN. Pak Jamal sudah masuk. Prof. Jamal sudah. Pak Ketua LTMPT. Prof. Pak Nasih, Ketua Pak Sol. sudah masuk Zoom-nya tapi belum kelihatan. Ya, orangnya belum kelihatan. Tinggal Prof. Sol. Oh, sudah sudah ada. masuk beliau. Ya. Kita mulai. Pak Dirjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka pelaksanaan UTBK 2020 pada kondisi new normal, yaitu jumpa pers bersama teman-teman wartawan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita di tengah COVID-19 ini. Mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu dari bumi Indonesia ini. Amin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Yang saya hormati Pak Dirjen, Dikti, Prof. Nizam, Ketua MRPTN, Prof. Jamal, Ketua LTMPT, Prof. Nasih, rekan-rekan wartawan yang telah bergabung dengan virtual pada pagi yang berbahagia ini, dan juga tim Pokja LTMPT, mulai dari Ketua Pelaksana dan seluruh yang telah berhadir yang saya alhamdulillah pagi hari ini, yaitu di tengah gonjang-ganjing pandemi COVID-19 ya, dan juga beberapa hoax yang muncul ya, sehingga seolah-olah tidak ada kepastian dari pelaksanaan LTMPT, dan alhamdulillah hari ini Pak Dirjen bersama MRPTN dan LTMPT akan temu pers untuk menjelaskan tentang pelaksanaan UTBK untuk tahun 2020 di kondisi kita yang sudah new normal. Mudah-mudahan pelaksanaan nantinya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semua pusat 74 UTBK bisa melaksanakan pelaksanaan LTMPT ini dengan berbagai kondisi yang nantinya akan disampaikan secara resmi. Yang pertama, kita akan dengarkan dulu penjelasan dari Pak Dirjen, Prof. Nizam. Kami silakan, Prof. Nizam. Baik, terima kasih Prof. Samsul. Yang saya hormati Prof. Jamal, Ketua MRPTN. Yang saya hormati Prof. Nasih, Ketua LTMPT, rekan-rekan panitia, dan Bapak Ibu Rektor sekalian, dan yang saya hormati, cintai, banggakan rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Syukur alhamdulillah di pagi ini kita semua bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Pers conference tentang penyelenggaraan ujian tes masuk perguruan tinggi yang melalui jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN atau UTBK. Tentu rekan-rekan media sudah lama menanti-nanti perkembangan ini. Seperti kita ketahui, perencanaan UTBK itu dulu dirancang ketika secara nasional kita memperkirakan di bulan Juni itu kondisi pandemi sudah akan terkendali, sudah akan turun, dan pada awal Juli insya Allah sudah sangat aman begitu ya. Tapi perkembangan yang cukup dinamis saat ini tentu mengharuskan kita semua untuk merancang ulang beberapa hal, menyempurnakan beberapa hal, karena tentu bagi kita, dan ini amanat dan diwanti-wanti oleh Mas Menteri, bahwa kesehatan dan keselamatan para peserta ini harus menjadi concern utama kita. Tidak hanya para peserta, tapi juga kita semua, juga para pengawas, juga para pelaksana, dan semua segalanya. Dan tentu kita, komandan utama kita adalah gugus tugas pandemi atau percepatan penanganan pandemi COVID-19 ini. Jadi komandan kita saat ini adalah protokol kesehatan yang harus kita nomor satukan. Nah, oleh karena itu kita tentu akan mengupayakan bagaimana melaksanakan ujian masuk ke perguruan tinggi ini dengan seaman mungkin, dengan sehat mungkin. Dan melalui perencanaan dan pembahasan yang cukup panjang dengan segala keseksamaan kita, panitia ini kita apresiasi yang kerja siang malam 7 hari seminggu, terus-menerus melayani para pendaftar yang jumlahnya sudah di atas 700.000 ya, alhamdulillah.
ini secara dinamis melakukan berbagai macam penyesuaian, terutamanya meningkatkan ini ya, protokol kesehatannya, sehingga kita upayakan untuk bisa menjaga betul kesehatan dan keselamatan peserta yang mengantar peserta, karena peserta ujian itu tidak hanya datang sendiri, tapi diantar juga oleh kadang-kadang oleh orang tuanya dan sebagainya. Sementara dari perjalanan dari daerah ke daerah sekarang sangat terkendala, ada yang PSBB, ada yang masih merah membara, ada yang merah merona, dan seterusnya. Ini perlu kehati-hatian kita semua. Dan akhirnya kita sepakati bahwa ada 2 gelombang. Gelombang yang pertama untuk yang memang calonnya itu sudah berada di kota tempat akan diselenggarakan tes, dan kebetulan tempat tesnya juga sudah sangat siap, daerahnya juga sudah siap, seluruh protokolnya siap, seluruh checklistnya sudah aman semuanya. Nah, itu bisa kita selenggarakan pada tanggal 5 sampai 14 Juli ya, gelombang yang pertama. Tapi yang sekarang masih tinggal di kotanya sendiri, di kabupatennya sendiri, dan ya tidak bisa atau sulit untuk bisa meninggalkan kota atau kabupatennya dan mengandung risiko yang tinggi, maka itu akan kita layani antara tanggal 20 sampai 29 Juli, gelombang kedua. Jadi dengan begitu, maka tidak perlu ada transportasi lintas provinsi dari daerah yang berbahaya ke daerah berbahaya yang lain, yang masing-masing juga menerapkan protokol ya. Jadi 14 hari harus karantina mandiri dulu. Nah, ini nanti kan tidak akan bisa mengikuti tes dengan baik, malah sibuk mengkarantina diri. Saya mengapresiasi sekali atas upaya keras dari teman-teman panitia LTMPT dan juga seluruh rektor PTN yang tergabung dalam MRPTN yang selama ini selalu mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh peserta dan juga penyelenggaranya dan memastikan semuanya bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Jadi untuk lebih jelasnya nanti akan diberikan siaran pers oleh panitia dan juga oleh Ketua Panitia Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan pada Prof. Samsul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Samsul, di unmute dulu. Ini oleh di tempat operator. Terima kasih Prof. Nizam, Pak Dirjen, yang telah memberikan pengarahan tentang pelaksanaan 2 gelombang dan juga nantinya protokol COVID-19 adalah hal yang sangat penting, dan kita seperti yang sampaikan, yang tidak bisa meninggalkan tempat bisa melakukan ujian pada tanggal 20 dan 29 Juli. Yang pertama yaitu pada tanggal 5 dan 14 Juli. Kita lanjutkan pengarahan dari Pak Ketua MRPTN, yaitu Prof. Jamal Wiwohu. Kami silakan, Prof. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Profesor Nizam, PLT Dirjen Dikti. Yang saya hormati Profesor Nasih, Ketua LTMPT bersama jajarannya, Profesor Samsul, Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat Rektor PTN seluruh Indonesia, rekan-rekan media yang pada pagi ini hadir. Pertama tentu kita panjatkan puji syukur karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka press release untuk pelaksanaan UTBK. Tadi sudah kita dengar bersama-sama apa yang menjadi harapan dari Pak PLT Dikti yang berkaitan dengan pelaksanaan UTBK dengan 2 gelombang. Gelombang pertama tanggal 5 sampai tanggal 12 Juli dan gelombang kedua tanggal 20 sampai 29 Juli.
UTBK kali ini memang berbeda dengan pelaksanaan SBMPTN yang tahun-tahun sebelumnya. Seperti kita ketahui bahwa menurut Permendikbud 6 tahun 2020 itu dikatakan bahwa penerimaan mahasiswa baru itu melalui 3 jalur, yaitu SNMPTN yang insya Allah kita sudah lakukan semuanya dan sudah registrasi. Jalur kedua adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN yang dilaksanakan dengan cara UTBK. Dan yang ketiga adalah jalur lainnya atau biasanya dinamakan dengan jalur mandiri. UTBK pada saat new normal ini tentu kita harus bisa melakukan dengan beberapa hal yang kita pertimbangkan bersama-sama. Yang pertama adalah bagaimana kita kemudian menjamin keselamatan dan kesehatan peserta, panitia, pengawas, termasuk pengantarnya. Yang kedua adalah dalam praktek UTBK besok, kita mencegah terjadinya perpindahan para peserta dari satu daerah, bisa kota, bisa kabupaten, bisa provinsi, bahkan antar pulau. Dengan prinsip tentu ini mensukseskan dengan physical distancing. Yang berikutnya, pelaksanaan UTBK kita harapkan bersama-sama semua memegang teguh protokol COVID-19. Dan yang terakhir, UTBK harus segera dilaksanakan sesuai jadwal, karena tadi itu saya katakan bahwa UTBK ini bagian dari SBMPTN, karena kalau SBMPTN terhambat, maka jalur yang ketiga tentu akan mengalami hambatan. Dan alhamdulillah pada saat ini setidak-tidaknya kita melakukan perencanaan maraton untuk mendesain UTBK new normal ini dengan baik. Saya sangat berharap bahwa pelaksanaan dari UTBK ini tetap mengutamakan 5 prinsip dari penerimaan mahasiswa baru kita, yaitu prinsip adil, akuntabilitas, fleksibel, efisien, dan transparan. Demikian Bapak Ibu, mohon doanya nanti untuk pelaksanaan dan kesuksesan UTBK di masa new normal ini. Demikian, terima kasih dan mohon maaf kalau ada kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jamal yang telah menjelaskan, yaitu kesehatan dan keselamatan adalah hal yang utama, sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Dirjen. Ya, kita tidak ingin perpindahan calon peserta dari kabupaten kota, dari pulau-pulau, dan protokol COVID-19 menjadi hal yang utama. Jadi UTBK ini harus dilaksanakan di tengah new normal, ya, prinsipnya sama tadi, 5 prinsip utama yang harus dilaksanakan oleh MRPTN. Untuk ini kita meminta kepada Prof. Nasih selaku KLTMPT untuk menjelaskan pelaksanaan UTBK dengan kondisi new normal seperti apa. Kami silakan Prof. Nasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Dirjen, Prof. Nizam yang saya hormati, juga Pak Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri yang saya hormati, juga tentu kawan-kawan LTMPT, dan yang tidak kalah amat kami banggakan juga kawan-kawan media. Dan saya lihat ini di YouTube sudah ada 30 ribuan, mungkin para calon peserta kan, yang bersama-sama menunggu beberapa hal yang menurut saya sangat-sangat penting untuk kami informasikan. Kami berbicara teknis saja. 20, tapi izin untuk share. Ini kok muter terus, Pak? Pak Budi, dikeluarkan dulu ya. Halo, saya tidak share, Pak. Saya sudah keluar, ya. Oke, masih keluar nih, sebentar.
Oke. Oh, Belum keluar, Prof. Masih. belum ya? Di enter. Bentar. Sudah. Oke. Pak Nasim lari. Sudah. Ternyata harus ditinggal dulu. Ya. Baik, jadi berkaitan dengan pelaksanaan UTBK, ada beberapa hal yang tadi juga sudah sangat ditekankan oleh Pak Dirjen dan Pak Ketua LTMPT bahwa UTBK tahun 2020 dalam rangka SBMPTN kali ini adalah UTBK dalam situasi kenormalan baru yang kemudian juga bisa sering kita sebut sebagai UTBK hybrid karena menggabungkan berbagai macam metode dan atau berbagai macam teknik agar semua prinsip yang berkaitan dengan pengujian yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Majelis akan bisa kita laksanakan. Artinya, di samping pola-pola lama yang sudah kita rancang sejak awal, tentu ada beberapa penyempurnaan, dan yang tidak kalah pentingnya juga kita akan memberikan berbagai macam antisipasi kalau kemudian ada kejadian-kejadian yang mungkin tidak diinginkan. Misalnya harus ada gempa, harus ada kondisi di mana seseorang tidak bisa kemana-mana dan seterusnya. Kami memberikan beberapa alternatif sehingga kami menyebutnya sebagai UTBK hybrid atau UTBK dalam situasi new normal. Selanjutnya tentu saja kita semua tahu bahwa jalur penerimaan mahasiswa baru ya, PTN itu melalui SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi lainnya. SBMPTN dilakukan berdasarkan hasil UTBK. Nah, ini peran penting dari pelaksanaan UTBK sehingga nanti akan menghasilkan sesuatu nilai gitu kan, yang akan digunakan sebagai dasar dari proses seleksi atau penetapan oleh para rektor untuk jalur SBMPTN. Selanjutnya tentu saja kita juga masih sangat paham ya, berkaitan dengan jumlah peserta ini ada yang tidak sinkron karena ada beberapa perubahan sedikit. Kawan-kawan media dan Bapak Ibu semuanya saya hormati, UTBK tahun 2020 diikuti oleh 700 atau didaftari oleh 706.901 orang peserta ya, dengan peserta KIP kuliah kurang lebih ada di angka 145.802 orang peserta. Jumlah ini sementara kapasitas yang kita sediakan, jumlah seat yang sudah disediakan di setiap pusat UTBK secara nasional adalah 1.435.130 peserta. Jadi setting yang sudah kita buat di semua pusat UTBK adalah 1.400.000 sekian. Dengan demikian, sesungguhnya pada tahun ini total peserta itu hanya 49,26% dari kapasitas yang disiapkan. Ya, artinya dari 1.400.000 itu yang terisi adalah 706 seat yang kita rancang. Ini berarti bahwa di beberapa pusat UTBK masih tersedia kapasitas untuk pelaksanaan tes. Mungkin di bawah 50%, mungkin di atas 50%. Ini kondisi peserta yang harus dilayani oleh seluruh pusat UTBK yang ada di seluruh Indonesia. Yang jumlahnya adalah sekarang ini 74 pusat UTBK, di mana setiap pusat UTBK diperkenankan untuk bermitra baik dengan PTS maupun juga dengan SMA-SMA negeri maupun SMK negeri maupun swasta yang memenuhi persyaratan khususnya di persiapan fasilitas. Nah, berkaitan dengan penyelenggaraan, kami ingin informasikan bahwa ini adalah kebijakan yang tadi sudah disampaikan baik oleh Mas Menteri
maupun Pak Dirjen dan juga Bapak Ketua Majelis, yakni melindungi dan menjaga kesehatan serta keselamatan. Ini menjadi prioritas utama kami. Jadi utamakan sehat dan utamakan selamat itu benar-benar menjadi concern kami. Dan juga tentu saja tidak cukup hanya dengan melindungi kita semuanya, tapi kita juga ingin agar pergerakan ya mencegah penyebaran COVID-19 itu bisa kita lakukan dengan baik dengan cara membatasi mobilitas atau pergerakan peserta baik antar provinsi dan atau antar kabupaten kota. Ini adalah kebijakan pelaksanaan yang menjadi dasar bagi berbagai macam penyempurnaan dan atau perubahan-perubahan yang kita bersama-sama lakukan. Alhamdulillah, saya pikir kawan-kawan rektor sudah firm dengan kebijakan ini, termasuk dalamnya adalah langkah-langkah yang harus kita ambil untuk agar kebijakan ini bisa kita lakukan secara bersama-sama. Nah, oleh karena itu, kawan-kawan semuanya, kami harus siap dengan melakukan berbagai macam perubahan agar kebijakan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan serta turut serta mencegah penyebaran COVID-19 ini bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah sejak awal kita merancang bahwa hanya ada satu mata ujian. Ini sesungguhnya alasan utamanya tentu bukan alasan idealisme, tetapi alasan agar kebijakan untuk penyebaran COVID ini bisa kita hentikan dan semua peserta termasuk panitia dan pengantarnya dan juga para masyarakat di sekitar itu bisa mendapatkan keselamatan atau terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah dalam satu hari kami hanya menyiapkan hanya 2 sesi saja dalam sehari. Ini juga menurut saya perubahan yang kami lakukan dalam rangka tadi melindungi dan menjaga keselamatan serta kesehatan semua pihak. Yang ketiga adalah kalau dulu hanya terpusat di beberapa lokasi saja, maka pada tahun ini kami juga harus melakukan penyebaran lokasi tes. Bukan hanya di kota-kota tempat pusat UTBK, seperti Surabaya, Semarang, Solo, Jogja, Jakarta, dan seterusnya, tetapi juga kita sebar lokasi-lokasi tes itu ke berbagai macam daerah, baik kabupaten maupun kota, untuk bisa melayani semua peserta dengan sebaik-baiknya dan tanpa harus lalu lalang antar provinsi maupun antar kabupaten dan kota. Kemudian yang keempat adalah sejak awal juga kita menyiapkan bahwa pelaksanaan UTBK ini 100% mematuhi pada protokol kesehatan dalam rangka menghentikan penyebaran COVID-19. Inilah perubahan-perubahan yang membedakan UTBK tahun ini dengan UTBK tahun-tahun sebelumnya. Dan mohon difahami serta dipengerti bahwa perubahan-perubahan ini harus kami lakukan karena kami concern dengan keselamatan, kesehatan para peserta, pengelola, dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini, termasuk masyarakat di sekitar tempat-tempat pusat UTBK. Jadi sekali lagi orientasinya adalah selalu ke kesehatan dan keselamatan itu, sehingga ya harus dilakukan banyak perubahan. Baik, Bapak saya hormati, kawan-kawan media yang saya hormati, berikutnya adalah berkaitan dengan perubahan yang pertama, yakni mata ujian. Materi UTBK hanya tes potensi skolastik. Ini sudah kita ketahui dan pahami secara bersama-sama. Kemudian dari berbagai macam soal-soal sejumlah tertentu, tes potensi skolastik ini hanya memerlukan waktu 105 menit atau 1 jam 45 menit
untuk bisa menyelesaikan tes potensi skolastik. Artinya, berkaitan dengan pengurangan mata ujian ini juga pasti akan mengurangi waktu yang dibutuhkan. Kalau tahun lalu bisa hingga 3 jam untuk berada di kelas mengerjakan TPS maupun TKA, tahun ini cukup 1 jam 45 menit mengerjakan soal-soal TPS. Dan ini berarti akan mengurangi potensi untuk adanya interaksi atau kontak antara peserta dan atau peserta dengan pihak-pihak yang lain di dalam kelas. Lagi-lagi kami ingin sampaikan bahwa orientasi dari perubahan ini juga dalam rangka menjaga keselamatan dan kesehatan serta turut serta menghapus atau menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Ini perubahan yang pertama yang menurut saya juga cukup signifikan. Perubahan yang kedua adalah adanya pengurangan sesi. Kalau tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan bahwa kami sesungguhnya merancang UTBK ini adalah sudah tahun yang lalu dan kemudian ada asumsi-asumsi tertentu. Kita sangat optimis bahwa pada bulan Juli itu semua sudah fine-fine saja, sudah baik-baik saja, semua sudah tidak ada yang PSBB, tidak ada yang lockdown, corona sudah pergi entah kemana dari bumi Indonesia, sehingga kemarin kita tentatif menyelenggarakan tanggal 5 Juli. Ternyata setelah mengikuti perkembangan hari demi hari, waktu demi waktu, dan berbagai macam laporan yang kita dengarkan dari berbagai macam pihak, termasuk dalamnya adalah laporan dari para rektor di tempat beliau masing-masing, termasuk kendala yang lainnya, tentu kami harus melakukan perubahan, sehingga yang dulu kita rancang 1 hari 4 sesi, nah, untuk pelaksanaan UTBK perubahan ini kita turunkan, UTBK hanya dilaksanakan dalam 2 sesi setiap hari. Sesi pertama pukul 9.00 sampai dengan 11.15. Kenapa lebih dari 105 menit? Ya, karena peserta harus ada proses awal, termasuk harus latihan, harus kemudian ada pemeriksaan ini itu, sehingga memang ada persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Sehingga meskipun nanti ujiannya adalah pukul 10.00 ya, tapi peserta harus sudah ada di kelas jam 9. Kemudian sesi yang kedua adalah pukul 14 sampai dengan 16.15. Menurut saya ini adalah waktu yang ideal untuk bisa menyelenggarakan UTBK itu dengan relatif aman. Karena yang pertama adalah dengan mulai pukul 9, tentu peserta tidak perlu sangat tergesa-gesa untuk sampai ke kampus. Beda dengan sebelumnya, dimulai jam 7, biasanya ada yang harus belum sarapan, ada yang ini itu, dan lain-lain, sehingga itu menjadi sangat beresiko. Dengan dimulai jam 9, tentu persiapan-persiapan di rumah bisa dilakukan dengan lebih baik, dan kemudian antrian di tempat lokasi juga akan bisa kita atur dengan sebaik-baiknya. Karena jam 9 menurut saya, khususnya di tempat-tempat tertentu seperti di Surabaya, jam 9 itu sudah cukup longgar, traffic juga bisa cukup longgar, dan situasi juga sudah cukup hangat gitu kan, sehingga insya Allah COVID tidak tahan lagi dengan panasnya udara yang ada. Tapi intinya adalah bahwa dengan jam 9.00 tentu akan mengurangi banyak sekali interaksi dan atau berkumpulnya banyak pihak dalam satu lokasi. Demikian juga dengan jam 14. Jeda antar sesi kita lakukan dengan sangat panjang, yakni 2 jam 45 menit, karena lagi-lagi yang pertama tujuannya adalah menghindari bertemunya antara peserta yang pulang dengan peserta yang datang. Jam 14 saya pikir jam 1 atau jam 12 itu sudah tidak ada lagi peserta sesi pertama yang ada di dalam lokasi ujian. Mereka sudah pada pulang ke rumah masing-masing, kemudian kami melakukan banyak proses pembersihan, penyemprotan, dan lain-lain.
termasuk dalamnya juga penggantian ini itu, sehingga menurut saya waktu jeda 2 jam 45 menit adalah waktu yang cukup untuk tadi turut serta menjaga kesehatan semua pihak. Sehingga ruangan akan tetap steril, kemudian kawan-kawan peserta di sesi kedua juga akan bisa dengan lebih nyaman untuk mengerjakan tanpa rasa was-was dan lain-lain. Jadi itu adalah tujuan dari kenapa hanya 2 sesi. Pada sisi lain, selesai dalam pukul 16.15 juga merupakan waktu yang ideal untuk tim kami, karena dengan 16.15 mereka juga bisa langsung pulang, paling enggak untuk mereka-mereka yang mungkin agak jauh sedikit misalnya, itu tidak perlu menginap lagi, atau juga waktu yang ideal untuk bisa langsung kembali ke kediaman masing-masing. Nah, inilah pengurangan sesi dan atau tujuannya itu. Tentu nanti akan ada beberapa implikasi dari pengurangan sesi ini. Yang tadinya 4 sesi, sekarang tinggal menjadi 2 sesi. Tentu ada beberapa penyesuaian penjadwalan. Peserta baik sesi 1, 2, 3 maupun 4 akan ada penjadwalan ulang. Ya, minimal untuk mereka-mereka yang ada di sesi 1 dan 3 itu akan ada pengunduran waktu. Jadi sesi mereka-mereka, kawan-kawan, para peserta yang selama ini mendapatkan lokasi atau alokasi sesi 1 dan 3, mohon diingat, ada perubahan waktu yang tadinya jam 7 menjadi jam 9. Demikian juga untuk kawan-kawan, para peserta yang berada di sesi 3. Itu harus ikut di sesi kedua dengan kita mulai pukul 14. Sementara kawan-kawan yang mendapatkan sesi 2 dan 4 di setiap hari akan kita lakukan penjadwalan ulang dengan beberapa ketentuan tentu saja. Sehingga dengan pengurangan sesi ini dipastikan akan diperlukan penambahan waktu. Tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan bahwa boleh jadi sesi 1 nanti akan diikuti, ya, akan ada 2 tahap atau 2 batch dalam pelaksanaan ujian ini. Batch pertama adalah untuk menghabiskan mereka-mereka yang berada pada sesi 1 dan 3, sementara berikutnya sesi 2 dan 4 akan kita mulai pada posisi tertentu pada batch kedua atau tahap yang kedua. Itu berkaitan dengan pengurangan sesi. Selanjutnya adalah ini adalah alternatif pelaksanaan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dirjen. Batch ini bisa tahap juga, gitu, jadi membacanya tidak harus dalam kategori batch. Dari tanggal 5 sampai dengan 14 Juli 2020, sesuai dengan jadwal, itu kita rancang untuk batch atau tahap pertama. Berapa jumlah pusat UTBK yang akan ikut, tentu saja akan disesuaikan dengan pusat-pusat UTBK yang sudah mendapatkan izin secara tertulis dan memenuhi checklist serta persyaratan yang sudah ditentukan. Tentu kita juga tidak memaksakan semuanya nanti akan bisa ikut di batch pertama ini. Meskipun kami sungguh sangat berharap agar semua kawan-kawan pusat UTBK, para rektor bisa mensupport, mendukung, dan kemudian bersama-sama serentak tanggal 5-14 Juli itu bersama-sama ikut di batch pertama. Kemudian batch kedua adalah 20 sampai dengan 29 Juli, karena ada penundaan jadwal untuk yang tidak habis di batch pertama. Ada kemungkinan beberapa peserta yang genap, yakni sesi 2 dan 4, bisa ikut di batch pertama, dan juga mungkin juga akan ikut di batch kedua, tergantung dari masa penggunaan daya tampung kapasitas dari masing-masing pusat UTBK. Di samping 2 tahap ini, kami juga tetap menyediakan cadangan, ya, kalau ada kasus-kasus tertentu, kalau ada hal-hal tertentu yang kita tidak harapkan secara bersama-sama,
sehingga UTBK ini tidak bisa dilakukan secara normal oleh sekelompok, ingat ya, oleh sekelompok kelas tertentu atau sekelompok UTBK tertentu atau sekelompok lokasi tertentu. Bukan satu orang tertentu ya, jadi sekelompok lokasi ujian tertentu. Misalnya ada gempa bumi, ada banjir, yang tahun-tahun yang lalu juga selalu kita berikan waktu untuk cadangan. Cadangan tidak melulu hanya di soal waktu, tetapi tentu kami juga sedang merancang agar cadangan ini akan bisa menuntaskan berbagai macam persoalan yang mungkin kita hadapi secara bersama-sama. Dengan catatan infrastruktur menggunakan PTN, mitra, dan atau UNBK SMA, SMK. Kemudian yang kedua ini tentatif saja. Penjadwalan disesuaikan dengan nomor urut peserta yang ada di UNBK atau di SMA-SMA yang akan ditunjuk sebagai mitra UTBK oleh pusat UTBK, gitu kan. Dengan gampangannya peserta dengan nomor urut kecil, urut pendaftarannya akan mendapatkan kesempatan untuk tes lebih dahulu pada sesi-sesi awal dan pada lokasi awal di SMA atau SMK mitra. Ini nanti soal teknis, nanti kawan-kawan yang akan bisa menjelaskan dengan lebih baik. Baik, kawan-kawan media yang saya hormati, berkaitan dengan itu, tentu ini adalah alternatif penjadwalannya untuk tahap 1 atau batch 1. Ini asumsinya adalah pusat UTBK, misalnya UI, ya, lebih dari 50% atau bahkan full 100%, ini kapasitasnya terpakai. Sehingga jumlah sesinya bisa sampai 38 sesi. Nah, kalau ada pusat UTBK yang kemudian jumlah pesertanya sampai dengan 38 sesi, tentu dibutuhkan waktu yang cukup panjang di sini, sehingga semua full tahap 1 ini diisi oleh mereka-mereka yang berada pada sesi ganjil atau gastal aja. 1, 3, 5, 7 sama dengan 37. Sehingga walhasil kemudian dalam posisi seperti ini, untuk mereka-mereka yang ada di sesi genap, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, harus dilaksanakan pada batch atau tahap kedua, yakni seperti ini. Ini adalah sesi 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalau sekali lagi, pusat UTBK itu mempunyai peserta yang penuh, yakni 38 sesi semuanya. Bagaimana kalau kemudian ada pusat-pusat UTBK yang ternyata kapasitas atau jumlah pesertanya tidak lebih dari 50% kapasitas, tentu kondisinya akan berbeda. Mereka akan bisa melakukan kurang lebih seperti ini. Mungkin aja kalau ada pusat UTBK, yang ini kebanyakan ada kemarin 30-an berapa gitu kan, pusat UTBK yang ternyata kapasitasnya hanya terpakai di bawah 50%. Misalnya di sini ada pusat UTBK yang hanya 16 sesi dilaksanakan. Maka sesi-sesi pertama ini akan dilakukan untuk 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, kemudian 15 habis, kemudian akan kita ikuti nanti dengan hari berikutnya, sehari setelah sesi gasalnya habis, itu sesi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Ini untuk pusat-pusat UTBK yang lagi-lagi kapasitasnya itu hanya terpenuhi kurang dari 50%. Atau bahkan mungkin ada sedikit lebih dari 50% sedikit, boleh jadi nanti akan kita olor ke sini, tapi itu sangat teknis dan sifatnya kasuistis. Nah, ini contoh untuk penjadwalan ulang dari kawan-kawan para peserta yang sudah mendapatkan jadwal. Nah, nanti mekanisme seperti apa tentu akan kita bicarakan lebih lanjut, dan mohon para calon peserta untuk sesering mungkin menengok laman kami, baik di laman LTMPT maupun di laman pusat-pusat UTBK, karena kami akan memberikan desentralisasi atau kewenangan tertentu pada pusat-pusat UTBK untuk mengatur lebih lanjut. Dan bahkan
beberapa data sudah kami serahkan kepada pusat UTBK untuk kontak satu persatu, untuk menyampaikan informasi apa yang harus dipersiapkan dan seterusnya, itu sudah kami berikan kepada pusat UTBK untuk dikelola lebih lanjut. Ini adalah jadwal cadangan yang kita persiapkan. Ini pas dari hari Kamis, puasa Arafah, ini ada jadwal cadangan. Kemudian Sabtu, ini Jumatnya kita bisa Idul Adha, syukuran, makan-makan. Sabtu kuat semuanya, bisa menggunakan waktu cadangan kalau diperlukan. Mudah-mudahan kita nggak sampai memerlukan waktu cadangan, karena cadangan ini hanya kita persiapkan kalau ada kondisi yang memaksa, kondisi yang tidak lazim, dan itu tentu tidak kita inginkan secara bersama-sama. Berikutnya adalah, Bapak Ibu hormati, itu berkaitan dengan perubahan sesi dari 4 menjadi 2, yang implikasinya ternyata menjadi sangat-sangat panjang. Ini adalah jadwal pelaksanaan UTBK per hari. Ya, peserta sudah harus masuk nanti di lokasi jam 9 dan seterusnya ini. Tesnya sendiri adalah jam 9.30 sampai dengan 11.45, tes potensi plastik. Kemudian rancangan berikutnya adalah jadwal seperti ini, ada waktu tunggu cukup, demikian juga dengan waktu-waktu yang diperlukan. Ada latihannya, ada pemeriksaan identitas, dokumen, dan lain-lain. Kami mohon nanti kalau ada Pak Budi, Pak Asep bisa memutarkan video simulasi yang sudah kita buat bersama-sama sehingga gambarannya akan bisa lebih nyata lagi. Nah, perubahan berikutnya adalah perluasan layanan. Kawan-kawan media, Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa sekarang ini terdapat 74 pusat UTBK yang siap melayani semua peserta. Beberapa peserta UTBK telah, pusat UTBK telah bekerjasama dengan mitra PTS maupun SMA SMK sebagai tempat penyelenggaraan UTBK. Memang masih ada di lokasi-lokasi sekitar pusat UTBK, kan? Pusat UTBK dapat bekerja sama dengan SMA, SMK di daerah untuk melayani peserta yang karena sesuatu hal tidak dapat hadir mengikuti UTBK karena jaraknya, karena statusnya misalnya, dan lain-lain, pokoknya tidak mungkin datanglah, kan? Bahkan karena takut atau karena berbagai macam kondisi yang bisa kita atur, karena harus kita batasi pergerakan antar daerahnya. Tidak dapat hadir mengikuti UTBK di pusat UTBK, misalnya karena berada di luar provinsi. Kawan-kawan yang berada di luar provinsi pusat UTBK akan dilayani secara tersendiri. Berada di daerah dengan status zona merah yang tidak mungkin kemana-mana. Berada pusat UTBK-nya di zona merah, misalnya seperti Surabaya, sehingga tidak boleh ada orang masuk Surabaya, sehingga yang ada di daerah juga harus dilayani secara tersendiri, dan juga karena alasan-alasan yang lain. Tapi intinya adalah kawan-kawan yang ada di daerah, prinsipnya dalam situasi seperti sekarang ini akan difasilitasi untuk bisa ikut UTBK di daerahnya masing-masing. Sehingga kabar kemarin tidak ada migrasi antar daerah, tidak ada pergerakan antar daerah, itu akan kita implementasikan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya. Peserta dari luar provinsi dan atau kabupaten kota yang karena status daerahnya maupun karena ketentuan tidak mungkin hadir mengikuti ujian di pusat UTBK akan dijadwal ulang dan direlokasi ke SMA, SMK, mitra UTBK yang memenuhi persyaratan. Pusat UTBK yang ada di setiap PTN sebenarnya, pusat UTBK menetapkan SMA, SMK mana yang dijadikan sebagai mitra pelaksanaan UTBK, berikut nanti daya tampungnya. Ya, jadi misalnya nanti Surabaya UNER ini sebagai pusat UTBK akan bisa saja bekerjasama dengan SMA berapa di Lamongan sana, SMA berapa di Gresik, SMA berapa di Sidoarjo, SMA berapa di Malang, di Madiun, dan beberapa tempat yang lain, termasuk mungkin juga kami akan membuka
bekerjasama dengan SMA di Blora sana, karena dia luar provinsi dan jumlah ada peserta dari Blora, gitu kan, sehingga kawan-kawan yang dari Blora akan bisa ikut ujian di Blora, atau minimal bisa ikut ujian misalnya nanti di Bojonegoro atau daerah-daerah sekitar yang mungkin mereka bisa masuk. Jumlah dan lokasi SMA, SMK Mitra disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pusat UTBK. Monggo aja nanti kawan-kawan di pusat UTBK, para wakil rektor 1 yang biasanya mengepalai pusat UTBK ini akan bisa menentukan kebutuhannya berapa. Apakah 100 SMA, apakah 50, apakah hanya 20, atau misalnya, pokoknya setiap kecamatan kita bikin, monggo aja disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pusat UTBK. Intinya adalah kita menjaga benar, jangan sampai ada pergerakan orang, para peserta dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Itu berkaitan dengan perubahan yang ketiga, yakni meningkatkan atau menambah, menyebarkan layanan sampai ke daerah-daerah, sehingga tidak semua, tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan bahwa kalau sudah ada di lokasi sih oke, kalau orang tuanya di lokasi sih barangkali oke, meskipun mungkin asalnya dari beberapa tempat, tapi bagi kawan-kawan yang sekarang masih ada di daerah masing-masing, tenang saja, insya Allah kami akan segera menyiapkan agar sampean semuanya bisa mengikuti UTBK di daerah masing-masing, di mana kawan-kawan tidak mungkin keluar dari daerah tersebut. Nah, berikutnya adalah perubahan keempat, tentu kita akan mengikuti sepenuhnya protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID ini. Berbagai macam checklist tentu kami lakukan, misalnya yang berkaitan dengan lokasi, protokol COVID kami penuhi sepenuhnya, mulai dari jarak komputer yang tadinya misalnya 40 untuk 40 peserta, meskipun itu sudah jarang, sekarang 40 komputer hanya digunakan oleh 20 peserta. Sehingga jarak antar peserta dijamin minimal 150 cm. Misalnya begitu. Kemudian di tempat-tempat juga kita siapkan dengan termogan misalnya, termasuk dalamnya adalah tempat cuci tangan, hand sanitizer, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang lain yang mungkin akan menjadi cadangan bagi para peserta. Nah, bagi para peserta juga tentu kami berharap mengikuti dan harus mengikuti protokol COVID yang ada. Sehingga peserta pun nanti akan ada ketentuan-ketentuannya. Secara lebih teknis dan rinci, pusat UTBK akan mengatur. Tapi secara umum ini adalah aturan umumnya. Hanya peserta yang sehat, bebas dari COVID-19 yang diperkenankan untuk mengikuti UTBK. Apa tanda sehat? Misalnya ya sudah kita disclaimer bersama adalah suhu tubuhnya nggak boleh lebih dari 38 derajat Celcius. Karena kalau sudah 88 itu berarti tanda dia tidak sehat, sehingga mereka tidak diperkenankan untuk ikut. Bagaimana kalau nanti memaksa? Ya sudah, kita tunggu dengan jadwal berikutnya. Kalau memang mereka nanti jadi sehat ya boleh ikut, tapi kalau sudah enggak ya berarti yang bersangkutan tidak bisa mengikuti. Dan ini sudah dinyatakan bahwa kalau ternyata yang bersangkutan tidak sehat, maka kepesertaannya dalam UTBK ini menjadi gugur atau dibatalkan. Berikutnya adalah peserta dianjurkan, ya, dan akan sangat baik kalau benar-benar dilakukan, untuk melakukan isolasi mandiri dalam tanda kutip, mulai 14 hari sebelum pelaksanaan UTBK. Artinya interaksi antar peserta dengan orang lain dikurangi, kan? Dikurangi karena khawatir nanti pas hari H sampean para peserta menjadi tidak sehat atau ada sesuatu yang kemudian menyebabkan tidak bisa mengikuti ujian. Sehingga sejak saat ini kami ingin menghimbau dan menganjurkan kepada para calon peserta untuk sudah bisa mulai isolasi dalam tanda kutip, menjaga diri dengan sebaik-baiknya, tidak berkumpul-kumpul yang kemudian menyebabkan peredaran COVID. Kemudian sebelum berangkat, peserta diharuskan dalam kondisi yang bersih. Jangan ada yang belum mandi udah berangkat, nanti ini riskan, gitu kan.
belum gosok gigi, belum cuci tangan, belum apa, kemudian berangkat, gitu kan. Syukur-syukur kalau sebelum berangkat itu sudah mandi yang bagus, termasuk cuci rambut dan lain-lain, sehingga mereka dalam keadaan bersih sebersih-bersihnya, termasuk pakaian yang dikenakan juga adalah pakaian yang bersih, bukan pakaian kemarin, kalau perlu ya disetrika dulu sehingga virus-virusnya semuanya mati, dan itu berarti benar-benar menjaga kebersihan. Tidak kalah pentingnya adalah bahwa para peserta diharapkan menyiapkan berbagai macam dokumen yang diperlukan agar dapat sampai pada tujuan dan bisa melaksanakan ujian dengan tenang. Ini adalah beberapa hal yang kadang-kadang sepele, gitu kan. Ada peserta yang meskipun dalam satu kota ternyata lupa menyiapkan SIM atau SIM-nya ketinggalan. Ternyata ada operasi polisi, gitu kan. Kemudian dicegat, nggak bawa SIM, meskipun alasannya TBK, ya tetap aja mereka nggak bisa lanjut, atau paling nggak ada waktu yang kemudian terkendala karena tidak menyiapkan dokumen perjalanan dalam bentuk SIM misalnya. Demikian juga dengan dokumen-dokumen yang lain, misalnya surat keterangan lulus bagi mereka yang belum ada ijazah atau apapun yang sesuai dengan keterangan yang ada fotonya dan lain-lain. Jadi mohon dokumen-dokumen disiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau diperlukan dokumennya juga disemprot-semprot dulu biar nanti penyebarannya tidak. Ya. Kemudian yang kalah pentingnya adalah peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat UTBK. Ya, jadi kalau tujuannya ke UNER sini ya sudah langsung aja, nggak usah mampir Pasar Turi, nggak usah mampir PGS, nggak usah mampir Taman Surya, nggak usah mampir mana, bahkan ke warung pun jangan, langsung aja, gitu kan. Dari rumah sudah sarapan, sudah apa, kemudian langsung ke lokasi. Ya, karena penyebaran COVID ini sungguh sangat luar biasa. Berikutnya adalah kalau sudah sampai di lokasi tujuan, pengantar menurunkan peserta di drop zone. Kita siapkan nanti kalau ada yang antarkan, gitu kan. Dan tidak diperkenankan menunggu peserta di dalam kampus kalau ada yang antar. Ya, jadi nggak boleh kemudian nanti nunggu, kemudian turun dari mobil, antar pengantar, kemudian diskusi, gitu kan, main kartu, main apa, ya susah lagi. Sehingga kita pastikan bahwa pengantar pun tidak boleh berada di area kampus dalam rangka menunggu anaknya mungkin, atau menunggu siapapun, sehingga peserta hanya di drop saja di tempat tertentu, yang kemudian kita proses, kita ukur dengan termogan dan seterusnya. Peserta akan nunggu di ruang tunggu, dan ya, bagi peserta yang kemudian membawa kendaraan sendiri tentu kita siapkan parkir, dan kemudian yang bersangkutan akan mengikuti arah yang sudah kita tentukan. Pada wilayah drop zone ini mereka akan masuk ke ruang tunggu dan tidak akan ketemu dengan siapa-siapa. Berikutnya adalah bahwa peserta tidak berinteraksi dengan peserta yang lain. Ya, artinya tetap menjaga jarak di antara peserta meskipun itu dilakukan di ruang tunggu. Ya, karena begitu peserta masuk nanti harus sudah berada di ruang tunggu, dan di ruang tunggu juga akan kita jaga dengan sebaik-baiknya agar interaksi antar peserta ini benar-benar tidak terjadi. Paling tidak jaraknya juga tetap dalam jarak yang aman sesuai dengan tatanan kursi yang sudah kita siapkan bersama-sama. Ruang tunggu bisa dalam bentuk ruangan, bisa di halaman, bisa di banyak tempat, tetapi intinya adalah kita ingin agar para peserta ini benar-benar dalam keadaan yang baik dan kemudian menjaga jarak, tetap suci, bersih, dan tentu saja tetap memakai masker dan face shield. Mengikuti protokol kesehatan mulai dari pengukuran suhu, cuci tangan, pakai masker, pakai face shield, pakai sarung tangan, dan seterusnya. Ini adalah ketentuan-ketentuan umum yang bisa kami formulasikan. Ketentuan lebih teknis berkaitan dengan peserta diatur oleh pusat UTBK masing-masing. Ya, tidak boleh lebih longgar dari ini, tapi lebih ketat boleh. Tapi kalau lebih longgar tidak boleh. Misalnya, ya sudah, ketentuan terakhir akan kita hilangkan. Nggak usah ada protokol-protokolan, itu nggak boleh. Tapi kalau lebih ketat, silakan. Misalnya yang kami tahu, ada beberapa pusat UTBK yang kemudian memberikan persyaratan agar kalau terpaksa misalnya, bukan terpaksa ya, kalau
kalau ada peserta-peserta yang kemudian bermalam atau menginap, maka harusnya menginapnya adalah di hotel, tidak boleh menginap di rumah warga. Nah, gitu-gitu nanti akan diatur oleh kawan-kawan di pusat UTBK. Demikian juga dengan ketentuan berkaitan dengan penyelenggaraan, tentu yang pertama adalah penyelenggaraan harus ada surat izin untuk pusat UTBK itu dari pihak yang berwenang, dalam ini adalah gugus tugas, menyediakan infrastruktur dan prasarana yang dipersyaratkan seperti wilayah untuk menurunkan peserta misalnya, termasuk ruang masuk sebelum masuk ke ruang tunggu dan terusnya. Alat pengukur suhu, hand sanitizer, masker, dan sarung tangan, serta face shield untuk cadangan. Barangkali ada yang tidak membawa, tapi tentu kami sangat berharap kawan-kawan peserta akan sudah membawa itu dari rumah semuanya. Ruang tunggu transit yang memadai untuk physical distancing, gitu kan, sehingga ketika menunggu pun mereka dalam keadaan duduk dan tidak berinteraksi satu dengan yang lainnya. Tempat cuci tangan, toilet, dan seterusnya nanti akan ada checklistnya tersendiri. Kemudian berikutnya adalah menyediakan SDM untuk memastikan ditaatinya protokol kesehatan baik oleh peserta maupun pelaksana. Sehingga penyelenggaraan juga nanti akan melibatkan banyak pihak agar semua pelaksanaan atau protokol UTBK ini, protokol kesehatan ini akan bisa ditaati oleh semua peserta dan tidak ada ampun untuk mereka yang melanggar protokol yang ada. Demikian juga dengan ketentuan untuk para penyelenggara termasuk pengawas dan lain-lain. Kami juga sudah mengaturnya dengan sangat rigid, termasuk memastikan bahwa mereka yang mengawas, mereka yang terlibat di dalam kelas dan lain-lain harus dalam keadaan sehat. Ada beberapa tempat yang memberikan rapid test, oke, gitu kan, di rapid test dan seterusnya. Yang penting adalah bahwa mereka sehat. Termasuk dalamnya adalah pakaiannya, interaksinya, bagaimana cara memeriksa dan lain-lain. Kami sudah siapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mudah-mudahan dengan protokol yang sudah sangat ketat seperti ini, kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan akan bisa kita hindari. Bapak Ibu, kawan-kawan media yang amat kami banggakan, sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa semua yang kita lakukan ini adalah dalam rangka menjamin agar para peserta, para pengantar, para pelaksana, dan semuanya bisa terjaga kesehatan dan keselamatannya. Memang kita tahu pasti bahwa untuk itu kemudian diperlukan banyak penyesuaian, banyak perubahan. Pasti kami ingin sampaikan ada ketidaknyamanan yang dialami oleh kawan-kawan peserta. Tetapi ketidaknyamanan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan. Ada perubahan-perubahan dan lain-lain. Sudah ada meme yang kemudian menunjukkan LTMPT itu kepanjangannya apa, masa jadwalnya berubah terus. Sekali lagi, perubahan-perubahan ini kami harus lakukan dalam rangka menjamin agar UTBK bisa diselenggarakan dalam keadaan yang menyelamatkan dan tentu juga menyehatkan semua pihak. Kami dengan perubahan-perubahan ini juga pasti tidak nyaman juga, gitu kan. Tetapi ya ini yang harus kita lakukan secara bersama-sama, gitu kan. Inginnya sih semua berjalan dengan sangat-sangat ideal sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Ya, tetapi ya kondisi dan keadaan memaksa kita semuanya untuk bisa melakukan hal yang lebih baik, dan kemudian yang terpenting adalah kita semuanya dalam keadaan sehat dan selamat. Menurut saya penutupannya adalah lebih baik tidak nyaman-nyaman dikit daripada tidak sehat dan tidak selamat. Ya, jadi perubahan-perubahan jadwal mungkin menjadi tidak nyaman tapi menyehatkan. Ini keinginan dan harapan kita. Demikian beberapa catatan yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan informasi yang perlu untuk pelaksanaan UTBK ini. Tentu akan ada banyak pertanyaan, kawan-kawan di tim teknis mohon juga bisa bersiap untuk bisa membantu kalau ada pertanyaan atau apapun. Demikian Pak Prof. Samsul, beberapa catatan ringan saja untuk pelaksanaan UTBK. Silakan kami kembalikan pada Prof. Samsul, Wakil Ketua 1 LTMPT. Terima kasih
Pak Ketua, Prof. Nasih, Pak Dirjen, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, tadi Prof. Nasih sudah sangat jelas menjelaskan beberapa hal tentang pelaksanaan UTBK di new normal, yaitu UTBK dilaksanakan secara hibrid, kapasitas tadi yang sudah mendaftar sampai hari ini, yang sudah ditutup, itu hanya 49,26% dari seluruh kapasitas seluruh pusat UTBK, 74 pusat UTBK, dan pelaksanaan hibrid, kalau ada peserta dari satu provinsi yang sudah, misalkan contoh, ada yang mendaftar, masih tinggal di Banda Aceh, tapi mau ikut ujian UTBK dulunya, sudah daftar di UI, untuk ini boleh ujian di Kota Banda Aceh, di Unsyah, tidak perlu harus terbang ke Jakarta. Jadi itu diberi ketentuan yang sudah diminta oleh kementerian, sehingga LTMBT menyesuaikan beberapa hal termasuk protokol, dan kita lihat tadi LTMPT sampai dengan peserta diminta mandi, cuci rambut, semuanya sudah sangat bagaimana supaya bersih. Dan nanti pulang dari tempat ujian, pusat UTBK, kita juga tidak ingin anak kita berada kalau di Erlangga itu ada Galaxy Mall, tapi kita ingin nantinya menggarisbawahi harus pulang ke rumah, tidak boleh singgah di tempat lain. Itu hal-hal yang sampai kita minta kepada tim nanti ke pusat-pusat UTBK, dan ujian hari ini, ujian nanti hanya satu, yaitu TPS, yaitu tes potensi skolastik yang 1 jam 45 menit, dan juga masih ada cadangan yang dipersiapkan apabila seseorang tidak bisa meninggalkan satu kabupaten kota, sehingga kita mengharapkan pusat UTBK bisa melakukan kerjasama dengan pusat-pusat UNBK yang sudah Pak Dirjen sampaikan beberapa waktu yang lalu, sehingga akan siap kabupaten kota atau tempat-tempat yang nantinya akan digunakan untuk pusat ujian dari UTBK. Pasti nih rekan-rekan wartawan mau bertanya atau konfirmasi, kita Pak Dirjen masih ada, Ketua MPTN juga masih ada. Kami silakan untuk menunjuk tangan partisipan, ya, apakah melalui chat juga boleh atau langsung ingin bertanya. Kami silakan. Ini waktu masih ada, Pak Dirjen masih ada, Pak MRPTN juga masih ada. Kami silakan. Ini operator ini yang tunjuk tangan, belum ada yang tunjuk tangan, saya lihat. Untuk Republika, Pak. Iya. Ya, izin. Ya, Saya Ines dari Republika. Iya. Izin ada pertanyaan pertama terkait. Silakan. Sebentar. Ya, pertanyaan pertama terkait mengingat ini ada banyak sesi ya, bagaimana menjaga keamanan soalnya. Kemudian yang kedua, penegasan aja terkait perubahan jadwal. Apakah akan juga diumumkan ke masing-masing peserta begitu agar tidak mengira-ngira atau bagaimana gitu. Itu aja sih, cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Perubahan keamanan soal dan juga perubahan jadwal. Atau satu-satu atau tiga, atau ada pertanyaan yang kedua, biar tiga-tiga orang. Raja. Ya, silakan yang kedua. Jawa Pos. Dari? Jawa Pos, Prof. Jawa Pos, silakan. Halo, selamat siang, Prof. Ya. Iya, selamat siang. Selamat siang. Suaranya agak kecil. Oh iya, halo? Ya, jelas. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, Prof. Ini mungkin penegasan lagi aja gitu kan. Nanti untuk yang peserta tadi sempat disebutkan kalau yang di Banda Aceh kan tidak, yang sudah terlanjur daftar ke UI gitu kan, nggak perlu datang ke UI, cukup di sana. Nah, ini untuk merekanya bisa tahu akan mengikuti tesnya di mana gitu kan, akan diumumkannya di pusat UTBK yang bersangkutan mereka mendaftar, atau seperti apa, atau nanti akan diumumkan di laman LTMPT seperti itu, Prof. Kemudian yang kedua, untuk penyelenggaraan di gelombang pertama gitu kan, apakah sudah didaftar gitu, Prof, PTN mana saja yang sudah siap gitu. Tadi kan Prof Nasih kalau menyebutnya kan diharapkan semua PTN siap nih di pusat UTBK untuk yang gelombang 1 gitu kan. Nah, apakah sudah ada pernyataan itu gitu, Prof? Mana saja yang kira-kira siap melaksanakan di gelombang pertama?
sudah Prof, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Satu lagi, kami silakan. Dari belum ada. Belum ada. Oh, belum ada. Kalau belum Jawab aja. ya? Oke. Dijawab dulu saja. Oke. Oh, kami silakan Pak Ketua. Ini ada dua pertanyaan dulu dari bagaimana jalur keamanan soal dan perubahan jadwal. Itu yang kedua, kalau dia dulu mendaftar di UI tapi sekarang masih ada di Banda Aceh. Dan yang kedua, mana saja yang sudah siap, PTN-nya yang sudah siap, pusat UTBK yang sudah siap. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih untuk Mbak atau Mas ya. Kak Inas saja lah, Kak Inas Republika, kan? Berkaitan dengan bagaimana penjaminan soal. Kami informasikan bahwa tentu kami mempunyai bank soal, gitu kan, yang kemudian kemungkinan untuk sama itu menjadi sangat-sangat kecil. Itu aja yang ingin kami sampaikan, bahwa ada banyak kombinasi, ada banyak hal yang kami lakukan berkaitan dengan soal. Jadi soal kita ribuan, gitu kan, sehingga untuk bisa melayani semua peserta, saya pikir tidak ada masalah itu, kan. Yang terpenting menurut saya berkaitan dengan penjaminan soal ini adalah kita ingin waktunya fix di awal. Ya, jadi kalau gelombang 1 atau batch 1, batch 2 itu sudah seperti itu, maka bagi kami menjadi sangat mudah untuk menjamin agar soalnya tidak bocor atau bahkan juga tidak sama. Itu sudah kami lakukan. Kami juga punya penjamin mutu yang siap untuk kemudian melakukan evaluasi berkaitan dengan kesamaan-kesamaan yang ada. Hanya memang kami ingin juga mohon kawan-kawan media juga bisa menyampaikan yang seringkali atau berapa kali muncul itu adalah ada peserta yang kemudian sudah tidak boleh membawa kamera, tidak boleh membawa handphone dan lain-lain, tapi ternyata masih membawa kamera dengan cara apapun yang kemudian dia memotretnya terbukti soal tahun lalu kemarin misalnya beredar. Hanya kami ingin pastikan bahwa soal-soal begitu dijamin tidak akan keluar lagi pada sesi-sesi berikutnya, sehingga percuma saja foto. Ke depan kami akan sangat-sangat rigid dan ketat untuk bisa menjaga agar tidak ada peserta yang sempat mencatat, kemudian menulis ulang, memfoto soal, dan lain-lain. Kita minta pada kawan-kawan pengawas untuk benar-benar bisa agar peserta fokus mengerjakan soal, bukan fokus untuk mencari soal dan kemudian menyebarkannya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa untuk yang sifatnya umum, di mana sesi ganjil dan genap, ya, sesi ganjil dan sesi genap, tentu kami akan bisa lebih mudah untuk mengumumkannya, dan itu pasti akan kami umumkan. Tetapi ada proses tahapan yang akan segera kami lakukan, yakni mengidentifikasi peserta-peserta, ya, peserta-peserta yang tidak bisa berangkat ke tempat tes. Di sini adalah pusat UTBK. Yang identifikasi ini, nanti asesmen ini akan sangat bermanfaat bagi pusat UTBK untuk menentukan SMA mana saja yang akan dipakai dan berapa kapasitasnya, serta kemudian nanti akan menentukan jadwal dari mereka-mereka yang akan ujian di fasilitas UNBK atau di SMA maupun SMK. Tentu hasil akhirnya nanti akan kami umumkan. Oleh karena itu kenapa kemudian untuk batch 2 ini kita fokuskan pada penyelenggaraan yang dilakukan di SMA SMK. Karena kita punya waktu mulai hari ini sampai dengan nanti beberapa saat menjelang ujian itu untuk mengidentifikasi itu, mengatur, menschedule ulang, dan kalau sudah ketemu pasti nanti akan kami umumkan. Paling tidak kami sudah punya beberapa hal yang nanti para peserta itu bisa mengikuti mekanisme dan SOP yang sudah kami tetapkan. Sering-sering melihat web kami sehingga mereka nanti harus misalnya
ngeprint ulang kartu peserta sesuai dengan jadwal terbaru dan seterusnya. Nah itu tentu akan bisa dilakukan kalau yang bersangkutan lebih sering untuk bisa melihat informasi-informasi di laman resmi kami. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tahu dari mana adanya perubahan dan kemudian sifatnya seperti apa. Tentu kami ingin sampaikan juga bahwa semua data sekarang pusat UTBK sudah kita kasih data dari pesertanya. Masing-masing pusat UTBK nanti akan melakukan tahap penilaian, assessment, termasuk dengan menggunakan atau mengontak ke semua peserta untuk mengidentifikasi tadi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian kemungkinan mereka bisa ke tempat ujian atau tidak, lokasinya sekarang dia di mana, termasuk yang disarankan Pak Dirjen, preferensi untuk ikut ujian di mana, nanti akan kami tanyakan melalui pusat-pusat UTBK, dan dengan begitu kami akan bisa menjadwal ulang, dan kalau penjadwal ulangnya sudah tersedia, tentu kami akan umumkan dan kita berikan pada para peserta. Karena sedang menunggu proses pengumuman dan lain-lain, ya, tentu kami informasikan kami sekarang sedang mendata lagi mana-mana yang secara teknis benar-benar siap. Karena tadi kami sampaikan bahwa mereka yang siap adalah mereka yang sudah mendapatkan izin, kemudian fasilitasnya lengkap, checklistnya terisi dengan baik. Nah, hari-hari ini kami sedang mengecek lagi kesiapan dari semua pusat UTBK. Kalau dari data yang umum saja semuanya di minggu kemarin sudah ada 60% dari seluruh pusat UTBK itu yang menyatakan siap untuk kemudian melaksanakan UTBK dengan ketentuan bahwa mengikuti protokol COVID yang ada. Berarti paling tidak sudah ada 43-an di minggu kemarin. Tapi lagi-lagi kami harus memastikan lagi bahwa mereka memang benar-benar siap. Dan yang lainnya juga mungkin dengan model yang baru ini, kawan-kawan dari gugus tugas akan lebih mudah untuk mengizinkannya lagi. Kami ingin situasi seperti ini juga disampaikan oleh kawan-kawan media, sehingga kami nanti akan mendapatkan bantuan dari gugus tugas untuk bisa memberikan izin. Paling tidak, sebagaimana komunikasi kami dengan gugus tugas yang ada, ini adalah model yang baik untuk situasi new normal. Anggap aja ini adalah bagian dari pembelajaran masyarakat, bagaimana sesungguhnya nanti perkuliahan, ujian, komunikasi antar orang dalam situasi new normal itu harus seperti apa. Kami ingin pelaksanaan UTBK ini akan menjadi model dari penyelenggaraan kehidupan new normal ini, khususnya di bidang pendidikan. Karena kami sudah mengaturnya dengan sangat rigid, sangat detail, dan dengan itu kami berharap kawan-kawan di gugus tugas akan bisa memberikan lampu hijau untuk bisa penyelenggaraan UTBK ini dengan sebaik-baiknya. Jadi itu beberapa hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi saya tambahkan sedikit ya Pak Ketua, nanti insya Allah tanggal 26 kita juga akan melakukan simulasi ya final nantinya. Kemungkinan saya masih yakin sekitar 85-90% dari pusat UTBK setelah simulasi tanggal 26. Insya Allah Pak Ketua kita masih yakin itu bisa diselenggarakan. Sekitar 85-90% dari pusat UTBK bisa melaksanakan tanggal 5 sampai dengan tanggal 14. Kami masih ada waktu, Pak Dirjen masih ada. Kalau nggak ada, saya ingin Pak Dirjen untuk mungkin ada hal-hal yang mau ditambahkan oleh Pak Dirjen. Sekitar 10 menit lagi. Kalau ditambahkan mungkin 2-3 menit. Terima kasih Prof. Samsul, Prof. Jamal, dan Prof. Nasih. Jadi pesan saya pada semuanya ya, ini untuk tidak usah panik, jadi adik-adik tetap tenang aja, tidak perlu galau. Nanti akan diumumkan di mana adik-adik sekalian nanti akan ujian, ya, akan tes. Kuncinya satu tadi, kalau sekarang sudah ada di lokasi tempat kampus penyelenggaraan tes, dan tempat tesnya itu memang sudah betul-betul siap, memenuhi syarat, dan juga didukung oleh pemerintah daerah, gugus tugas daerah, maka insya Allah akan mengikuti tes gelombang yang pertama.
yang lain yang masih berada di kampungnya, masih berada di kota, di luar kota tempat yang saat ini di 74 kampus itu, maka tetap tinggal saja di rumah, tunggu pengumuman selanjutnya. Yang penting tidak usah panik, tidak usah galau, jaga kesehatan, belajar. Yang ikut gelombang pertama maupun gelombang 2 itu sama saja, jadi tidak ada perbedaannya dari sisi seleksinya. Jadi tidak perlu nanti pengen harus gelombang 1, tidak. Di gelombang 1 maupun gelombang 2, jadi Prof. Nasir sudah menyampaikan, itu diseleksi jadi satu kesatuan, bukan 2 gelombang yang berbeda ujian atau berbeda penilaiannya. Soalnya sama mudahnya, sama sulitnya, meskipun berbeda soalnya berbeda dari satu sesi ke sesi yang lain berbeda, jadi jangan kemudian berusaha atau ada yang memberi uang, kemudian silakan memotret nanti dibayar, itu Anda dijamin tidak akan diterima. Terus seperti itu curang dan pasti akan dicoret oleh panitia dan tidak akan diterima seleksi masuk ke perguruan tinggi ini. Sekali lagi, tidak usah panik, tidak usah galau, tetap tenang di tempat tinggal masing-masing, belajar, berdoa, dan jaga kesehatan. Kami ucapkan terima kasih pada panitia dan pada MRPTN. Mudah-mudahan upaya kita bersama-sama untuk memastikan kesehatan dan keselamatan seluruh peserta dan keluarganya dan masyarakat mendapat ridho Allah SWT dan dengan lancar. Amin. Sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Ketua MRPTN, 1-2 menit mungkin mau disampaikan. Kami silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Prof. Samsul. Saya senang, bangga, bahagia karena LTMPT sudah menyiapkan sebuah desain yang tadi dikatakan hybrid dan new normal di dalam pelaksanaan UTBK. Sekali lagi saya mengapresiasi langkah-langkah yang disampaikan atau dilakukan oleh LTMPT. Kepada calon peserta yang insya Allah nanti entah di gelombang 1 atau di gelombang kedua ikut di dalam proses SBMPTN ini, mohon tidak melakukan perjalanan ke luar kota hanya untuk mengikuti UTBK. Silakan saudara-saudara calon peserta tetap tinggal di tempat masing-masing, nanti pelaksanaan akan bisa dilakukan baik itu di kampus maupun di SMA atau tempat-tempat yang akan ditunjuk. Kepada panitia saya sangat berharap bahwa protokol kesehatan akan selalu diterapkan dengan baik, sehingga janji bahwa pelaksanaan UTBK tahun 2020 ini tetap harus menjamin keselamatan dan kesehatan baik itu peserta, panitia maupun pengawas, bahkan sampai ke pengantarnya. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk pelaksanaan ini, rencana pelaksanaan ini. Saya kembalikan lagi pada Prof. Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Prof. Jamal. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, karena waktu hampir habis, ini mungkin ada tambahan dari Pak Ketua dan pertanyaan juga tidak ada lagi. Ya, kita silakan Pak Ketua sambil menutup. Ada ya, Prof. Pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke, terima kasih banyak semuanya, Pak Dirjen, Pak. Masih ada pertanyaan, Prof? Oh, masih ada. Satu lagi boleh. Satu lagi, terakhir. Habis ini. KR sama Antara. Antara, LKBN Antara. Oke, terakhir ini kita silakan. Ya, Prof, baik. Terima kasih, Prof. Pertanyaan saya ini, sampai saat ini udah berapa banyak ya, Prof, ya SMA atau SMK yang sudah bekerja sama dengan pusat tes UTBK? Terus, itu apa pertimbangannya masih menyelenggarakannya di maksud saya di SMA atau SMK, kenapa tidak dengan model seperti di rumah saja? Kan kalau kita lihat tuh kayak Olimpiade internasional aja sekarang sudah bisa diselenggarakan di rumah, Prof, gitu. Oke. Yang kedua itu ya, masih ada yang kedua. Ya, boleh Prof ya.
Dalam Ya, situasi krisis seperti saat ini kan adik-adik tidak bisa belajar optimal, tidak bisa akses bimbel. Itu apa nanti ada ya penurunan grade soal ya Prof ya? Itu aja. Nggak usah dites, terima gitu mintanya. Penurunan grade soal. Kapasitas PTN itu terbatas, makanya harus ada tes. Silakan Pak Ketua. Ya, jadi yang pertama gini, kenapa masih harus sudah dari Pak Nadiem itu? Berapa SMA? Tentu kita akan mengidentifikasi berapa kebutuhannya kan. Jadi ini masih kita data, butuhnya nanti di misalnya mohon maaf kalau kita di Surabaya, butuhnya di Sidoarjo nanti berapa SMA, butuhnya di Gresik berapa SMA, butuhnya di tempat yang lain berapa. Nah itu kita sedang identifikasi. Untuk menentukan kebutuhan berapa SMA, tentu kami juga harus mengidentifikasi dan nanti melakukan survei kecil-kecilan dengan model survei lapor gitu kan, peserta-peserta yang dari Sidoarjo misalnya, yang mendaftar di UNER berapa, yang mendaftar di, maksudnya UTBK-nya ya, ITS berapa, di UNESA berapa, nanti kami akan bisa keroyokan untuk melakukan tes di SMA tertentu di ya. Nah, jumlahnya berapa nanti yang sedang kami identifikasi, sehingga berapa SMA yang akan siap tentu menurut informasi dari Pak Dirjen, semua SMA yang selama ini menyelenggarakan UNBK mohon maaf, sesungguhnya siap untuk bekerjasama dengan kami. Tapi kebutuhannya kan nanti harus kami identifikasi berapa-berapanya. Artinya tidak harus semua SMA kita manfaatkan. SMA yang kita manfaatkan adalah yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan kita semuanya. Kenapa tidak misalnya model online gitu kan? Kami ingin sampaikan bahwa sesungguhnya soal kesiapan dan lain-lain atau soal kebisaan tentu kami juga bisa menyelenggarakan ujian itu secara online. Tetapi yang terpenting adalah bahwa untuk bisa secara online diperlukan persiapan tertentu yang waktunya itu tidak singkat. Di samping soal investasinya juga tidak murah. Sehingga untuk ketersediaan waktu yang tinggal sekian bulan ini, agar semua bisa berjalan dengan baik, tentu online dan lain-lain belum menjadi pilihan utama kami ke sana. Tapi kalau bisa kami bisa menyediakan dan di beberapa tempat juga saya pikir sudah diterapkan. Tapi untuk tes yang sifatnya massal tentu diperlukan persiapan yang panjang, diperlukan validasi yang cukup panjang, sehingga mungkin kalau harus dipaksakan online, penyelenggaraannya mungkin baru di bulan November, Desember kan, ketika sesungguhnya COVID juga sudah selesai. Tapi kalau bisa, sebenarnya kita bisa. Orang-orang Indonesia punya kemampuan yang sangat bagus untuk bisa menyiapkan semua itu dengan sebaik-baiknya. Nah, sekali lagi adalah bahwa ujian ini kan sesungguhnya akan membedakan semua peserta-peserta yang ada itu, mana yang baik dan mana yang lebih baik nilainya. Hanya itu aja. Dari soal urusan dengan lain-lain itu menurut saya tidak ada masalah, karena soal memang kita rancang untuk bisa membedakan mana-mana peserta yang baik dan mana-mana peserta yang lebih baik. Sehingga persaingannya sesungguhnya adalah di antara para peserta. Pada sisi lain, daya tampung dari masing-masing perguruan tinggi kan sudah ada. Sehingga kalau guyonan aja, kita tinggal milih aja urutan terbaik dari keseluruhan peserta sejumlah daya tampung yang kita miliki. Nah, itu yang kita lakukan, sehingga menurut saya tidak ada hubungannya dengan penurunan kualitas soal, tingkat kesulitan dan lain-lain. Ya, saya yakin bahwa intinya ini juga edukasi untuk para peserta. Tidak ada peserta itu yang tidak baik. Semua peserta UTBK ini adalah peserta-peserta yang baik, kemampuannya ada, tapi juga kita harus yakin bahwa ada yang lebih baik dari yang ada itu. Jadi tidak ada yang jelek, semuanya baik atau lebih baik. Nah, kita ngambilnya yang lebih baik. Kita aja proses untuk di hal berkaitan dengan soal. Ya, jadi itu nggak perlu ada penyesuaian grade dan lain-lain, gitu kan.
Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Dirjen, Pak Ketua MRPTN dan Pak Ketua dan seluruh rekan-rekan wartawan yang telah bersama kita secara virtual 1,5 jam Satu lebih lagi mungkin Prof hari bisa ini. nanya. Ya, mudah-mudahan penjelasan dari Pak Dirjen, Ketua MRPTN dan juga LTMPT, rekan-rekan media bisa memberitakan dengan lugas dan bisa dimengerti secara ini oleh anak-anak kita, mengedukasi anak-anak kita dari hasil penjelasan ini sehingga mereka yang ada di kabupaten kota yang tadi disampaikan Pak Dirjen, ada yang susah harus berangkat, tidak perlu harus berangkat karena soalnya semuanya sama, kriterianya sama, tidak ada yang berbeda. Apakah nanti cadangan, apakah di gelombang 1, gelombang 2, atau mereka harus yang ada cadangan, sama. Mau di ujian di SMA, perlakuannya semua sama, soalnya sama. Tidak ada yang berbeda. Tapi bukan berarti 38 sesi semuanya soalnya sama, sehingga yang 1 dengan 38, tidak. Dari yang 1 sampai 38 soalnya beda-beda. Tapi tingkat kemudahannya, ya, tingkat kemudahannya lah. Kalau anak SMA pintar-pintar semuanya yang dikatakan Pak Ketua baik-baik semuanya, tapi pasti di antara itu ada yang bisa menjawab atau tidak bisa menjawab, sehingga yang dipilih adalah dari ranking yang terbaik yang ada sesuai dengan kuota di masing-masing program studi, masing-masing universitas. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada rekan-rekan wartawan yang telah berhadir hari ini. Dan juga terima kasih kepada Pak Dirjen, Pak Ketua MRPTN, Ketua LTMPT, dan seluruh hadirin yang telah berhadir. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu, hadirin semuanya, dan sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Selamat bekerja keras kepada tim LTMPT sesuai dengan amanah dari Pak Menteri, Pak Dirjen, dan MRPTN. Kita siap bekerja untuk mensukseskan LTMPT ujian UTBK. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Pak Jamal. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Jamal, Prof. Jamal, Pak Ketua, dan semuanya. Terima kasih. Selamat, Prof. Budi. Oke. Jam. Pak Semuanya. Ketua masih ada Mas yang sekarang tambah alim. Pak Ketua masih ada masker Pak Ketua. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dirjen. Saya itu kalau Prof. Nasih yang bicara terus semua terdiam, tertegun gitu. Karena memang nampaknya ketakutannya bertambah terus ini sekarang. Enggak Pak, yang penting jampi-jampi ini Pak. Ini kemarin kan kita rapat itu kemudian Prof. Nasih mengatakan keterlambat karena lagi golek dupo. Lapas jam 7 waktunya ngisa Pak. Maaf. Iya, matur nuwun saya. Aceh gimana, Prof? Alhamdulillah masih aman, tapi terjadi kenaikan COVID-19, ada beberapa kenaikan. Ya. Kalau nampaknya seperti ini persis masa depan Menteri Agama lah gitu loh. Kan? Oh, ya kan. Kopiahnya udah lebih tinggi. Tapi bukan kopi Aceh itu, Pak. Apa? Kopi Jawa itu. Halo. Ya. Oh, udah. Ya, sentuh. Enggak, soalnya kalau saya nggak pakai peci, rambutnya tadi udah dibilang Bu Menteri udah gondrong, udah 4 bulan. Makanya pakai peci. Prof. Samsul kalau